Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau review gaji TKW Singapura di tahun 2022. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, karena ini sudah pergantian tahun dan untuk yang masih pemula nih ya, saya di sini memberikan informasi tentang gaji TKW Singapura untuk saat ini. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu antara agent satu dengan agent lainnya itu nggak sama ya. Soal dari gaji dan juga potongan gajinya sudah pasti semuanya berbeda, akan tetapi ya semuanya tergantung nasib, karena di sini kita mengadu nasib. Oke, nggak perlu lama-lama. Di sini saya mau review berapa sih gaji TKW Singapura di tahun 2022 ini. Oke, nah di sini kita hitung bareng-bareng berapa gaji TKW Singapura yang masih non. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 dolar. Nah, ini dia adalah gaji TKW Singapura di tahun 2022 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk satu lembar ini ya. Satu lembar ini kalau dikruskan uang Indonesia itu sudah 1 juta lebih, karena untuk saat ini krus per dolarnya adalah 10.600 ya teman-teman. Jadi kalau gaji kalian itu ada 650 dolar ya, seperti ini ada 650 dolar, jadi tinggal mengalihkan saja. Nah, itu tadi adalah gaji TKW Singapura di tahun 2022 untuk yang masih pemula ya. Dan di sini mengenai potongan gaji itu biasanya untuk standar kerja di Singapura ini antara 6 hingga 8 bulan ya teman-teman. Akan tetapi untuk kalian yang prosesnya lewat PT ya, ataupun proses dengan calling visa, itu memang potongan gajinya berbeda. Ada yang cuma dikenakan potongan gaji 4 bulan dan ada juga yang kena potongan gaji 6 bulan. Nah, seperti itu. Di sini buat yang masih pemula jangan takut ya, karena selama kalian masih dalam tahap potongan gaji, kalian itu masih terima sisa potongan gaji ya. Mungkin nah di sini perlu digarisbawahi ya, kemungkinan besar kalian itu masih terima sisa potongan gaji 100 dolar ya. Kadang ada yang terima 80 dolar. Semuanya tergantung dari agent kalian masing-masing ya. Nah, di sini kalian harus minta sisa potongan gaji yang seharusnya kalian terima setiap bulannya ya. Jangan mau yang namanya sisa potongan gaji itu dibawa oleh atau disimpan oleh majikan ya. Karena apa? Kadang nanti yang namanya majikan seumpamanya lupa ya, atau majikan itu kadang suka berbelit-belit ya dengan gaji kita. Nah, ada baiknya kalian minta dengan tepat pada waktunya seperti itu. Jadi agar kalian itu juga mempunyai semangat untuk bekerja ya. Kalau kalian itu punya uang, biasanya ya yang masih pemula itu kalau menerima uang dolar itu pasti nanti ya itu hitung-hitungan sama rupiah. Pasti dihitung, kalau ini uang saya segini, nanti terus ditukar rupiah jadinya berapa juta. Nah, seperti itu. Terus seumpamanya kalian mau beli apa-apa ya, beli apapun, nah seperti itu kalian pasti ngitungnya nanti, wah ini kalau
teruskan rupiah banyak banget. Nah, jadi kalian bisa dari situ bisa menjadi semangat lagi untuk bekerja ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga menyarankan kepada kalian semuanya, seumpamanya ya kalian sudah terima full gaji ya, kalian itu kalau bisa silahkan ya buka rekening pribadi, rekening sendiri. Kalian bisa minta tolong majikan ya, yang nggak ada off day, yang nggak ada liburan. Akan tetapi kalau yang ada libur, kalian bisa datang langsung ke City Plaza. Di sana ada Bank BNI, itu Bank Indonesia. Jadi kita nabungnya di Singapura, setelah kita pulang ke Indonesia, uangnya bisa diambil di Indonesia juga menggunakan ATM yang sama. Jadi agar kita itu enggak capek saja teman-teman, akan tetapi kita ini sudah capek, terus kita pulang ke Indonesia, kita bisa menikmati hasil kita ya, seperti itu. Kita di Singapura ini ibaratkan kita ini sedang berjuang ya, berjuang mencari rezeki yang halal ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga menyarankan buat teman-teman semuanya, kalian bekerja ngikut majikan ya, usahakan pokoknya ya, saya sarankan jujur ya. Yang pertama kalian harus jujur apapun itu ya, mulai dari segi makanan, uang, barang apapun di rumah majikan jangan sampai iri ya. Karena kita sendiri juga sudah tahu yang namanya majikan itu sudah pasti kaya ya. Kita jangan sampai terbawa oleh nafsu ya, karena nafsu itu adalah bujukan setan. Yang terpenting kita mencari rezeki yang halal, meski sedikit itu hasil keringat kita sendiri, seperti itu. Itu yang akan membuat kita ini menjadi lancar rezekinya ya, kita menjadi sehat, kita nggak sakit-sakitan, dan uang yang akan kita kirim ke keluarga kita yang ada di Indonesia itu insya Allah ya membawa berkah barokah untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Dan seumpamanya uang itu dibelikan barang ya, insya Allah bisa bertahan lama, seperti itu. Jadi intinya kita di sini bekerja harus jujur ya teman-teman. Kita kalau seumpamanya di rumah majikan ada banyak makanan, seumpamanya nggak dikasih ya, ibaratnya ya, contohnya seperti ini. Nah, ini buat kamu, saya belikan untuk kamu. Nah, itu baru namanya ngasih ya. Akan tetapi kalau di rumah majikan itu banyak makanan dan majikan hanya bilang kamu bisa ngambil makanan di kulkas, kamu boleh ngambil makanan di atas meja. Nah, itu hanyalah menawarkan saja ya teman-teman. Jadi kalian harus paham, kalian harus ngerti ya, kalian harus mengikuti sifat dari saya ya. Apapun barang yang ada di rumah majikan biarkan ya, itu bukan hak kita, itu bukan milik kita, kita nggak boleh mengambilnya ya, kita nggak boleh makan apapun itu, kecuali kalau majikan ngasih ke kita itu sudah beda lagi alur ceritanya ya, seperti itu. Semoga saja pengalaman kerja saya di sini dan sharing-sharing saya di sini semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ataupun yang sudah lama di Singapura ya. Semoga saja bisa memberikan wawasan ya. Karena saya sendiri di sini sudah bekerja lama ya teman-teman. Meskipun majikan nggak ngasih, saya itu hanya diam. Saya itu orangnya nggak ini ya, nggak seperti bisa dibilang pokoknya sesuka hati saya mengambil apapun di rumah majikan, itu bukan sifat saya ya. Kalau nggak dikasih ya sudah begitu. Kalau seumpamanya kita nggak dikasih ya nggak apa-apa ya. Mungkin kita juga bisa beli sendiri ya teman-teman. Misalkan kalau kita nggak dikasih cemilan sama majikan, kita bisa beli sendiri di luar. Karena kita ini kadang-kadang kita juga
pengen ngemil ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan eman ya, jaga kesehatan kalian selama kalian berada di luar negeri ini ya. Kita di sini sudah berjauhan dari keluarga dan keluarga kita sangat mengharapkan kiriman kita setiap bulannya ya. Keluarga kita juga mengharapkan kita pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukses, itu sudah pasti. Nah, untuk itu di sini saya menegaskan ya, jagalah kesehatan kalian selama kalian berada di luar negeri, karena yang namanya sehat itu mahal ya teman-teman. Nggak bisa dibeli dengan apapun, kesehatan itu sangat-sangat mahal, apalagi saat ini masih masa-masa pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, perbanyak minum air putih dan juga perbanyak makan buah ataupun sayur. Seumpamanya majikan nggak ngasih, bisa beli sendiri. Toh beli buah $2 juga sudah dapat ya teman-teman. Mau beli pisang atau mau beli apel ya, terserah kalian. Yang penting jangan sampai kita di sini jatuh sakit ya teman-teman, karena keluarga kita itu yang di Indonesia sudah pasti mengharapkan yang namanya kiriman ya, terus mengharapkan kepulangan kita juga, seperti itu. Di sini ya, untuk kalian semuanya yang mungkin masih dalam tahap potongan gaji, kalian ya memang harus sabar ya. Memang seperti ini kalau kita ngikut dengan majikan ya. Sebenarnya di sini kita itu semuanya sama ya. Kita, nasib kita itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya ya. Hanya kita di sini membutuhkan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan sukses, kita nggak bakalan dapat uang ya. Ingatlah perjuangan kalian keluar dari rumah, masuk ke PT. Setelah sampai di PT, terus kalian masih mengikuti prosedur yang berlaku di PT. Entah itu belajar bahasa, belajar tata cara kerja di Singapura ya. Entah itu kalian harus mundar-mandir ngurusin paspor ya, pokoknya ribet lah ya kalau ingin menjadi seorang TKW ini. Nah, untuk itu di sini saya menyarankan ya, kalian harus benar-benar sabar untuk menghadapi apapun yang ada di rumah majikan ya. Kalian harus sabar. Kalau nggak sabar, kalian pasti akan mental dan kalian akan pulang ke Indonesia dalam keadaan tangan kosong. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Kalau bisa pulang ke Indonesia itu membawa kesuksesan ya. Kita sudah punya modal untuk buka usaha, itu bisa dikatakan yang benar-benar orang yang kuat ya, karena kita di sini berjauhan dari keluarga. Sudah pasti itu nggak mudah banget untuk menahan rasa rindu kita ya, sama anak, sama orang tua, sama suami ya. Memang berat, akan tetapi di sini saya menyarankan buat teman-teman semuanya, seumpama kalian di rumah majikan boleh sholat ya alhamdulillah. Seumpamanya kalian di rumah majikan nggak diizinkan sholat ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Semoga dilancarkan segala urusan kita ya, dimudahkan segala urusan kita. Semoga kita di sini bisa melewati segala ujian-ujian ya. Semoga bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dan di sini saya juga nggak lupa selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin berjuang ke Singapura ya, ingin merubah nasib, ingin memiliki masa depan yang cerah ya. Semoga saya doakan kalian mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga saja bisa finish kontrak 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah kontrak lagi ya, nggak apa-apa, semua demi kebaikan kalian juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.